Di malam hari ini kami dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang mana pada malam hari ini boleh ada bersama kami dalam menyampaikan situasi kondisi COVID-19, terutama penanganannya dan pengendaliannya di Kabupaten Mimika. Rekan-rekan pers, yang pertama, pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengklarifikasi terkait beredarnya draft hasil perhitungan kami dan juga alur pelayanan pemeriksaan COVID bagi pelaku perjalanan. Yang pertama kami mau tegaskan, sampai malam hari ini tidak ada sedikit pun pungutan yang kami lakukan terhadap pelaku perjalanan yang sedang mengurus surat keterangan untuk mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Yang sedang beredar di masyarakat itu adalah draft yang akhirnya pasti akan diberlakukan dalam beberapa waktu dekat. Sebagai institusi pemerintah, Dinas Kesehatan hingga sampai hari ini tidak menarik sedikit pun pembiayaan akibat pemeriksaan COVID-19 yang mulai kami lakukan dalam 2 minggu terakhir sampai hingga malam hari ini sudah sejumlah 634 orang pelaku perjalanan yang kami urus surat keterangan kesehatannya secara gratis. Kami sangat sesalkan dengan beredarnya surat draft yang kami usulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai payung hukum dalam surat keputusan sebagai turunan dari peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan retribusi, yaitu peraturan daerah nomor 2 tahun 2014, dan tanpa pemberitahuan kepada kesehatan dan kemudian menarik pasien pemeriksaan untuk COVID-19 melalui tes cepat atau rapid test untuk mendeteksi antibodi kepada para calon penumpang atau pelaku perjalanan. Kondisi ini kami sudah tahu dan semua bukti ada sama kami. Dasar perhitungan tentu saja akan mengacu kepada surat keputusan dari pemerintah daerah. Ini yang perlu kami klarifikasi. Jadi yang beredar adalah draft yang kami usulkan yang hari ini sedang digodok oleh bagian hukum Pemda Mimika untuk kemudian ditetapkan sebagai payung hukum. Tetapi sampai hari ini kami tetap tidak menerima atau belum menarik pembayaran terhadap pelaku perjalanan. Mengapa demikian? Karena yang pertama, reagen atau rapid test yang kami siapkan, yang juga kami bantu kepada rumah-rumah sakit swasta yang di Mimika, itu bersumber dari dana APBD dan juga ada dari bantuan, baik dari BNPB maupun dari Tim Gugus Penanganan COVID-19 Provinsi Papua. Yang berikut kami mau sampaikan bahwa sebenarnya kami meminta kepada masyarakat untuk membuktikan fasilitas kesehatan pemerintah mana yang menarik biaya sebesar 600.000. Fakta yang terjadi, ada biaya yang keluar yang dilakukan oleh rumah sakit swasta yang kami sesalkan tanpa menyampaikan itu kepada pihak pemerintah daerah. Kita perlu tahu, masyarakat perlu tahu bahwa reagen yang kami pakai itu mendapat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu dalam ketertiban, setiap reagen rapid test yang dipakai wajib untuk menunjukkan kepada kami sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Ini yang perlu masyarakat tahu. Sehingga oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon kebijaksanaan dan kerjasama yang baik dari seluruh warga masyarakat untuk tetap bisa melapor secara transparan kejadian ini. Kami dengan terbuka meminta untuk siapapun masyarakat yang pernah membayar di fasilitas kesehatan pemerintah maupun pernah membayar di fasilitas kesehatan swasta yang ada di Kota Timika dapat melaporkan ke Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika atau pada posko Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. Itu yang perlu kami klarifikasi. Kami meminta
kepada yang mengedarkan surat itu untuk bisa sebenarnya mengklarifikasi atau menanyakan itu kepada kami melalui hotline service yang sudah ada. Daripada membangun opini ketika saat ini masyarakat masih dilanda dengan kepanikan masalah COVID-19, tetapi di sisi lain ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, justru memainkan peran untuk bagaimana menambah keresahan masyarakat terhadap bencana ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kami perlu menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para pelaku perjalanan yang sejak hari Senin, Selasa, bahkan hingga hari ini, hari ketiga, boleh mengikuti alur layanan untuk pengurusan rekomendasi perjalanan yang akan dikeluarkan oleh Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, yaitu dengan telah melakukan upload dokumen perjalanan, kemudian dari tim sekretariat tim gugus tugas telah menyampaikan juga kepada kami. Dan kami akan mengatur puskesmas-puskesmas yang ditunjuk oleh kami untuk melakukan pemeriksaan secara gratis. Pemeriksaan secara gratis. Itulah sedikit alur yang boleh kami sampaikan. Nanti hasil pemeriksaannya, kami akan memberikan kesimpulan kepada Ketua Gugus Tugas untuk menerbitkan rekomendasi. Apakah layak untuk melakukan perjalanan, ataukah harus melakukan isolasi mandiri. Rekan-rekan pers sekalian, sampai hari ini untuk pemeriksaan rapid test ataupun PCR, kami masih memprioritaskan untuk orang-orang yang memiliki kontak erat dengan kasus. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki kontak erat dengan kasus yang kami tetapkan statusnya sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun orang tanpa gejala atau OTG. Kemudian perlu kami sampaikan juga banyak terima kasih kepada masyarakat Mimika yang sudah boleh bekerja sama dalam rangka pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial diperluas dan diperketat yang dikolaborasikan dengan pra new normal sesuai dengan instruksi Bupati Mimika nomor 6 tahun 2020. Hal yang membahagiakan dari kemarin sampai hari ini yaitu jika pada tanggal 9 Juni dari 8 titik secara keseluruhan jumlah orang yang dilakukan tes cepat antibodi yaitu berjumlah 368 orang, dan secara keseluruhan yang positif adalah 12 orang yang ditemukan positif atau sama dengan 3,26%. Sementara di hari ini di 5 titik, dari 201 orang yang dites antibodinya, kemudian yang ditemukan 8 orang yang positif atau 3,9%. Ini memberikan gambaran yang sangat baik kepada kita semua. Ini adalah gambaran secara acak kita melihat bagaimana kerentanan masyarakat terhadap COVID-19, terutama dengan pemeriksaan screening atau pemeriksaan penapisan melalui tes cepat antibodi. Kalau kita lihat di masa PSBB yang kemarin, 2 minggu lalu, itu rata-rata ada di angka 9%. Tetapi di dalam 2 hari ini, itu menunjukkan kita berada di angka rata-rata 3%, atau turun 3 kali lebih rendah dibandingkan 2 minggu lalu. Ini gambaran komunitas yang sangat baik. Di samping itu, ini sebagai kontrol kepada layanan kesehatan di mana mereka yang dinyatakan positif melalui konfirmasi PCR. Sehingga sebagaimana mestinya data-data kesehatan itu ada 2 yang bisa menggambarkan kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi yang pertama adalah kondisi berbasis komunitas, yaitu melalui sero surveillance yang sudah kami lakukan pada PSBB beberapa waktu lalu. Kemudian yang kami lakukan juga pada PSBB pra new normal
yang mana dari 9% turun ke 3%, dan kita berharap ini akan semakin menurun situasi kondisi COVID-19 di Kabupaten Mimika. Kesempatan yang baik ini pula kami menyampaikan bahwa sesungguhnya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di pos-pos pelayanan kesehatan pada saat pelaksanaan PSDD yang dikolaborasikan dengan pra-new normal di pasar baru atau pasar sentral, maupun di pasar lama, maupun di pasar gorong-gorong, ini tidak diperuntukkan kepada mereka yang akan melakukan perjalanan. Melakukan tes pada pos-pos secara aktif, ini adalah diperlakukan atau ditujukan untuk mereka yang dipandang melanggar ketentuan protokol kesehatan pada wilayah-wilayah yang wajib semestinya dilaksanakan protokol kesehatan, yaitu di pasar-pasar. Kalau beberapa minggu lalu kami melakukan PSDD di jalan raya, itu untuk mengunci orang yang melanggar instruksi Bupati Mimika. Tetapi yang kali ini adalah di masa pra-new normal atau masa pra menuju tatanan kehidupan normal yang baru, kami coba mengunci di tempat-tempat umum dan memotret bagaimana sebenarnya situasi kondisi. Ternyata pada mereka yang melanggar 3 ketentuan, yaitu yang pertama adalah tidak menggunakan masker ketika berkunjung ke pasar-pasar. Kemudian yang kedua, tidak menjaga jarak, termasuk mereka yang jarang mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah mereka yang tidak menggunakan helm standar yang dilengkapi dengan penutup wajah atau yang dikenal dengan face shield, maka itu akan dikenakan sanksi untuk melakukan pemeriksaan. Ini tentu saja jauh berbeda dengan para calon penumpang atau yang kita sebut dengan pelaku perjalanan. Sampai hari ini sudah 634 orang yang kami membantu untuk mengurus surat keterangan sehat supaya mendapat rekomendasi perjalanan dari Ketua Gugus Tugas. Ternyata dari 634 orang tersebut, ada 6 orang yang tidak layak terbang dan harus melakukan isolasi mandiri atau sebesar 1%. Mungkin kita harus tahu, mungkin kita harus paham kenapa pelaku perjalanan ini harus dilayani. Padahal prioritas pemerintah daerah, terutama tim gugus tugas penanganan COVID-19, rapid test dan PCR diprioritaskan kepada PDP, pasien dalam pengawasan, atau pasien orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala. Namun, sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 26 Maret lalu, banyak pelaku perjalanan yang sebenarnya terkunci atau tidak bisa kembali ke daerah asalnya karena di Provinsi Papua diberlakukan pembatasan sosial, termasuk pembatasan penerbangan yang hanya bisa melayani adalah logistik, bahan obat-obatan, maupun tenaga kesehatan serta tenaga atau aparat keamanan untuk membantu penanganan di situasi pandemi saat ini. Sehingga orang-orang tersebut lah, sebagaimana instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020, ada kebijakan Pemda Mimika untuk mengembalikan orang-orang ini ke daerah asalnya dengan menyiapkan rapid test yang murni berasal dibiayai oleh APBD Kabupaten Mimika. Oleh karena itu sangat disayangkan jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian menggeser isu ini supaya menimbulkan konflik di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan yang berikut, kami juga mau menyampaikan bahwa di hari ini ada 3 kasus sembuh dari Rumah Sakit Tembagapura. Ada 1 pasien yang dinyatakan sembuh, dan dari 2
dan 2 pasien yang dinyatakan sembuh dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang sudah boleh memberikan dukungan, terutama dukungan doa kepada tim-tim medis dan juga kepada pasien serta keluarga yang terdampak COVID-19. Sehingga dalam penanganannya di malam hari ini boleh bertambah lagi 3 pasien sembuh. Yang berikut, kami juga perlu menyampaikan bahwa di hari ini selain ada 3 pasien sembuh, tetapi ada 8 kasus baru yang terkonfirmasi PCR positif, yaitu terdiri dari 6 kasus dari Rumah Sakit Tembagapura dan 2 kasus dari RSUD Mimika. Rekan-rekan pers sekalian, kalau kita membandingkan beberapa minggu lalu, dan dalam perjalanan minggu ini setelah ditetapkannya PSBB dan juga kolaborasi dengan pra-new normal, kita sangat memberikan harapan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika dari waktu ke waktu menunjukkan ada kemajuan, yaitu di hampir setiap minggunya akan ada pasien yang dinyatakan sembuh. Rekan-rekan pers sekalian, dengan bertambahnya 8 kasus baru ini, maka kasus aktif COVID-19 sehingga kumulatif kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika hari ini berjumlah 312 kasus. Kemudian dengan dikeluarkannya 3 kasus sembuh atau pasien sembuh, maka sebanyak 168 kasus atau 168 pasien yang sedang ditangani oleh 3 rumah sakit, yaitu 110 kasus atau 110 pasien yang saat ini ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Mimika, kemudian 56 kasus atau pasien yang sedang ditangani oleh tim medis dari Rumah Sakit Tembagapura, dan 2 kasus atau pasien yang sedang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Inilah 3 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Mimika sebagai rumah sakit untuk penanganan COVID. Di luar dari 3 rumah sakit ini, maka itu tidak diperkenankan untuk melakukan penanganan kepada pasien COVID-19. Dan dengan bertambahnya 3 kasus sembuh di hari ini, maka jumlah orang yang telah dinyatakan sembuh di Kabupaten Mimika sebanyak 139 orang, dan kita bersyukur di hari ini tidak dilaporkan adanya pasien yang meninggal, sehingga sampai hari ini jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia berjumlah masih tetap seperti yang kemarin, yaitu 5 orang. Yang berikut, rekan-rekan pers, kami pun menyampaikan bahwa di hari ini tidak ada penambahan terhadap orang yang dinyatakan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Sehingga jumlah PDP sampai hari ini masih tetap yaitu 9 orang. Yang mana memang di hari ini ada 1 PDP yang dinyatakan meninggal dunia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Perlu kami tegaskan, PDP bukanlah pasien COVID, sehingga mungkin saja ini disebabkan karena penyakit lain, bukan karena COVID. Yang berikut adalah di hari ini ada penambahan 31 ODP baru atau orang dalam pemantauan, yang mana dilaporkan oleh Rumah Sakit Mitra Masyarakat sebanyak 1 orang dan Rumah Sakit Tembagapura sebanyak 30 orang.
Di samping penambahan 31 ODP, dilaporkan pula ada 8 orang ODP yang dinyatakan sembuh, yaitu 1 dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 7 orang dari RSUD Mimika yang menjalani isolasi selama ini di shelter. Kemudian total ODP sampai hari ini sebanyak 828 orang. Rekan-rekan pers, yang terakhir adalah jumlah OTG. Di hari ini ada 19 OTG yang baru dilaporkan di hari ini, yaitu 3 orang dari Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian berdasarkan hasil penemuan pada pelaksanaan tracing kontak oleh tim penyelidikan epidemiologi sebanyak 8 orang, dan dari pelaksanaan PSDD di pasar itu sebanyak 8 orang. Dengan bertambahnya 19 orang ini, maka jumlah OTG kita meningkat menjadi 864 orang. Sementara di hari ini jumlah spesimen yang masih ditunggu hasilnya, terutama dari Jayapura, sebanyak 267 spesimen dari total keseluruhan spesimen yang pernah diperiksa, yaitu 1.982 spesimen. Pak Rey, selamat malam Pak Rey. Dengan Opa Selamat dari malam, Opa. Pak Rey, ini agak keluar dari yang disampaikan awal tadi. Hanya kami meminta konfirmasi saja Pak, benar. Ini sekarang banyak keluhan masyarakat yang dari luar Timika, yang merupakan warga Kabupaten Mimika yang hendak kembali ke Timika. Itu selain diberatkan dengan biaya tiket yang cukup mahal, juga itu di tempat harusnya yang berangkat ke Timika itu hanya kalau sesuai aturan, sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh pusat bahwa hanya rapid test. Tetapi khusus untuk Papua, lebih khusus Timika itu harus pakai PCR atau swab. Swab ini yang kemudian biayanya dari daerah asal sana, mungkin dari Jakarta, bayar. Kalau contoh Makassar ya, itu tes untuk PCR-nya itu 2.500.000. Nah ini mungkin apakah tidak ada sedikit kebijakan yang memang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dengan adanya pemberatan untuk warga Timika yang hendak kembali ke Timika. Kalau untuk Timika, kami sudah tahu bahwa untuk keluar hanya rapid test, kemudian bebas pembayaran. Mungkin ya Pak, itu bisa dijelaskan. Saya langsung jawab, Pak. Ya. Yang pertama, mari teman-teman wartawan kita lihat, kasus COVID-19 itu dimulai atau diawali dari siapa? Apakah dari masyarakat yang dari kampung ke kota Timika, ataukah masyarakat dari kota-kota besar di mana terjadi transmisi lokal? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sampai hari ini di DKI Jakarta masih menggunakan standar golden check adalah PCR. Pak Rey, mohon maaf Pak Rey, saya potong aja. Bukan persoalan PCR, oke lah kita ikuti aturan itu. Tetapi mungkin kebijakan yang memberatkan dengan harga biaya PCR di luar itu 2,5 juta. Yang hendak ke sini, sementara tiket dari Makassar ke sini 2,8 juta. Apakah tidak ada kebijakan pemerintah daerah atau kemarin solusi-solusi lain supaya ada keributan? Pertanyaan saya adalah, mulai dari awal COVID sampai hari ini sudah berapa uang yang dihabiskan oleh pemerintah daerah untuk satu kasus import yang pertama kali masuk di Timika? Sekarang kita memilih kelompok yang berisiko yang datang membawa kasus COVID-19 di Timika adalah pelaku perjalanan. Kan gitu. Saya mau sampaikan bahwa satu kasus memberikan efek sosial, efek politik, efek ekonomi, efek kesehatan. Jadi, instruksi Bupati harus dilakukan, saya pikir akan dievaluasi. Sekarang kita mau memberatkan pada biaya pemeriksaan orang per orang yang memang harus datang ke Timika yang bisa dipastikan clear dari COVID-19, ataukah kita tetap membuka ruang supaya kasus impor dari luar Timika tetap. Satu kasus COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 25 Maret 2020
bagaimana berdampak sampai hari ini. Apalagi kalau sudah sampai di daerah-daerah terpencil. Yang menurut kami tidak ada persoalan untuk harus memang PCR untuk artinya mencegah munculnya karena pengalaman case-nya impor dari luar. Tapi tidak ada solusi atau kebijakan yang bisa membuat untuk ke daerah lain tidak memperlakukan biaya PCR yang begitu besar, 2,5 juta setiap orang. Dan itu warga Timika yang sudah 4 bulan lebih di luar Timika. Mungkin kalau persoalan oke lah untuk soal harus begini, Pak. Yang saya mau tanya, angka 2,5 juta itu pemeriksaan yang dilakukan di mana? Dari Makassar, Pak Ray. Nah, kalau begitu tanya di pemerintah Kota Makassar atau pemerintah provinsi. Karena angka yang kami juga menghitung itu mulai dari bahan medis habis pakai, hazmat, dan semuanya. Penyakit ini penyakit paling mahal, Pak. Nah, jika kalau misalnya itu keberatan 2,5 juta dan itu tidak ditanggung atau tidak dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Mimika, maka pengajuan keberatannya disampaikan kepada daerah asal. Berita yang online yang beredar itu kan pemerintah pusat memperlakukan hanya penerbangan itu transportasi udara ini lewat rapid test. Khusus Papua dan Timika itu harus PCR. Tetapi kami sependapat kalau memang untuk dalam rangka pencegahan datangnya kasus-kasus baru. Maksud saya, apakah memang Papua atau Timika ini tidak ada punya kebijakan untuk artinya mungkin selain mungkin PCR yang begitu mahal, mungkin setelah tiba di sini mungkin bisa melalui PCR, tapi mungkin dari kota luar itu dia hanya pakai rapid test. Tapi itu terapa Pak Ray, ini hanya saya menyampaikan saja keluhan dari orang, dan saya juga termasuk alami, saya keluarga sendiri yang mengalami. Kami 9 orang dari Makassar mau ke Timika, sudah hampir 4 bulan itu. Tadi malam ini hanya dari 9 orang, hanya 2 yang kami berhasil karena kami mengambil 2,5 dia punya PCR, sama 2,8 tiketnya untuk tanggal 15. Kami saya pendapat untuk tetap memang kita harus selektif untuk membatasi supaya, tapi mungkin ya ini keluhan dari masyarakat dan warga dan saya juga sendiri keluarga Melayu. Saya pikir begitu Pak Ari. Terima kasih. Baik. Ya, Pak, terima kasih. Perlu kami tegaskan sampai hari ini untuk pelaku perjalanan tidak dilayani untuk PCR. Kecuali aparatur sipil negara dalam rangka tugas kedinasan, maka akan dilakukan dengan pemeriksaan PCR di RSUD. Tapi selain daripada itu, kami tidak memberikan pelayanan untuk PCR, karena PCR kami sangat terbatas. Saya ulang, PCR kami sangat terbatas. Dan hanya kami peruntukkan untuk sekian ratus orang yang sedang dirawat, yang harus dikontrol di pemeriksaan ulang, supaya bisa sembuh. Jadi, pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan, buat para pelaku perjalanan yang ingin melakukan pemeriksaan PCR di Mimika, tidak ada. Kecuali untuk aparatur sipil negara dalam rangka kedinasan. Itu pun setelah mendapat persetujuan dari Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Mimika. Sanksi apa yang diberikan pihak tim gugus tugas kepada petugas-petugas yang menagih biaya TCR itu? Siapa yang diberikan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sampai saat ini shelter sendiri sampai saat ini apakah masih full sehingga beberapa sudah 2 hari ini yang mendapat rapid test di pasar itu masih mandiri ya, mandiri di rumah. Apakah yang mandiri di rumah itu apa sampai saat ini masih tetap diawasi oleh tim gugus tugas Kabupaten Mika? Yang jelas, sanksi yang akan diberikan setelah nanti kami akan melakukan evaluasi, didukung juga oleh laporan dari masyarakat. Kami sangat berharap masyarakat bisa melapor dan harus berani melapor. Kami ulangi, masyarakat harus berani melapor apakah fasilitas kesehatan pemerintah ataukah fasilitas kesehatan swasta yang memungut biaya ini tanpa sepengetahuan pemerintah Kabupaten Mika, dalam hal ini tim gugus tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isolasi mandiri. Setelah kami evaluasi,
Maka kenapa pertimbangannya evaluasi mandiri? Sebenarnya bukan karena penuhnya shelter atau wisma atlet, tetapi kami akan melihat apa yang ada, maka kami pikir itu tidak menjadi prioritas untuk diisolasi. Cukup dengan melakukan pemantauan dan kemudian dengan keterbatasannya PCR pada hari ke-7 atau hari ke-10 atau hari ke-14, kami cukup dengan melakukan rapid test, itu sesuai dengan protokol kami. Jika masih positif, maka dilanjutkan dengan swab. Pertanyaannya bagaimana dia di rumah? Saya pikir tim penyelidikan epidemiologi sampai hari ini mereka masih tetap bekerja. Selain melakukan testing, tapi mereka juga pemantauan terhadap mereka yang dinyatakan positif antibodi dengan tes cepat. Memang tantangannya terbesar adalah kebanyakan masyarakat tidak kooperatif. Kebanyakan masyarakat takut karena terstigma atau takut karena diketahui statusnya. Namun kami sekali lagi kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, ini bukan aib. Ini adalah suatu reaksi antibodi, suatu reaksi imunitas terhadap virus penyebab gangguan saluran pernafasan, batuk, flu, seperti itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dengan beristirahat yang cukup, kemudian dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan mereka yang sudah dinyatakan antibodi positif, melakukan isolasi mandiri dengan baik, apalagi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kasus-kasus, maka tidak perlu khawatir. Lebih kurang sudah 500 orang yang kami rujuk yang memiliki kontak erat dengan kasus. Nanti kita lihat dalam waktu 1-2 hari ke depan ini, apakah mereka itu negatif, termasuk dari PSDD yang saat ini dilakukan. Jika kalau kurang dari 5%, maka itu sebenarnya kabar baik. Saya berpikir bahwa memang menemukan kasus sebanyak mungkin. Tetapi ada alat kontrol kita, yaitu pemeriksaan cepat antibodi yang dilakukan secara massal di pasar, kita bandingkan dengan hasil konfirmasi. Jadi ada 2 data yang coba kami komparasi atau bandingkan, yaitu data komunitas pada tes massal dengan data terkonfirmasi PCR atau berbasis fasilitas kesehatan. Nanti kita akan mencocokkan ini. Tetapi kalau saya sendiri melihat dari kacamata epidemiologi, sepertinya ada tanda-tanda baik bahwa kasus ini mungkin tidak akan hilang. Tapi tetap masih ada bersama-sama dengan kita dan akan dinamis. Kita berdoa semoga mesin PCR yang di RSUD Mimika ini bisa cepat dioperasikan, maka itu akan ada 2 mesin, ditambah lagi 1 gene expert yang ada di RSUD Mimika, maka sesungguhnya itu bisa memberikan gambaran yang ada di masyarakat, terutama penduduk di 3 distrik yang terdampak, yaitu Tembagapura, kemudian Mimika Baru, dan juga Wania, serta 4 distrik, termasuk Kuala Kencana. Kondisi sampai hari ini masih tetap dinamis, kami belum berani mengambil kesimpulan karena jumlah kontak-kontak erat pun ini belum dirilis hasilnya.